Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang dinantikan pun akhirnya tiba. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Ya walau biasanya juga sebelum subuh sudah bangun, kali ini aku bangun sekitar jam 3. Entah karena apa tapi mata ini terbuka dengan segarnya dan tak mau tertidur lagi. Tak ada Sinta maupun Aruna di sekitarku. Mungkin mereka sedang rumpi bersama yang lain. Dan aku memang terlalu pagi untuk bangun mendahului jam biasanya Sinta membangunkanku. Aku membuka pintu kamarku dan keluar dari kamar. Terlihat di luar masih gelap, belum ada sinar matahari. Aku berjalan ke arah kamar Bimo yang seperti biasanya sedang bermain Dota. Dia kalau udah fokus ya bakal seharian, bahkan betah 3 hari tidak tidur untuk bermain game. Wah, ini yang mau wisuda. Gimana? Udah siap semua? Bimo melihatku dan bertanya. Walah, udah siap semua pokoknya Bim. Baju, toga, celana, sepatu, udah semua Bim, tenang aja. Tumben amat kamu perhatian. Mulai sayang ya. Gurauku pada Bimo. Ih, jijik lo Yan. Aku denger itu dari kamu. Yo aku kan temanmu, ya harusnya membantu mempersiapkan hal yang menjadi hal penting buatmu hari ini toh. Iya Bim, bercanda doang. Iya ya, semua sudah siap, tenang aja. Orang tuamu sampai sini jam berapa? Jangan sampai telat dulu. Katanya kalau telat nggak boleh masuk ruangan. Oh iya Bim bener. Aku telepon dulu aja mereka. Katanya sih jam segini berangkat dari rumah. Ya udah sana. Iya Bim, nanti kamu jemput Via ya. Kan aku siap-siap soalnya. Ya siap, nanti diatur aja. Yang penting kamu ngubungin dia dulu. Setelah dari kamar Bimo, aku kembali ke kamarku untuk mengambil HP-ku dan menghubungi kedua orang tuaku. Apakah mereka sudah mulai berangkat dari rumah atau belum? Soalnya bukan cuma orang tuaku saja yang akan ikut kemari, tapi beberapa sanak saudara juga akan ikut kemari. Jadi ada 2 mobil yang akan kemari. Setelah menghubungi kedua orang tuaku, aku pun mulai bersiap-siap untuk mandi terlebih dahulu. Wujud Sinta sampai detik ini belum muncul di sekitarku. Mungkin sedang arisan kali, makanya lama. Padahal hampir subuh dan hampir jam dia membangunkanku seperti biasanya. Singkat cerita, aku sudah selesai dengan urusan mandi. Dan sudah siap dengan segala hal untuk wisuda nanti. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Harusnya orang tuaku dan rombongan keluarga sudah sampai. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda mereka datang. Aku berinisiatif menelpon mereka sambil keluar dari kos dan berjalan ke depan gang. Takutnya mereka kebablasan. Soalnya kosku ini sedikit nyempil di gang. Aku telepon ibuku dan katanya mereka sudah sampai di perempat Kejayaan. Itu tandanya mereka hampir sampai. Ke apa ya? Sok tahu banget saya. Koreksi kalau salah ya. Itu tandanya mereka hampir sampai. Aku tetap menunggu di pinggir jalan untuk memastikan mereka tidak kebablasan. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya aku melihat 2 mobil bertuliskan plat nomor daerahku dan sudah dipastikan itu adalah mobil keluargaku. Aku melambaikan tangan sebagai tanda atau kode untuk berbelok ke arah yang aku tunjukkan. Setelah itu, barulah mereka sampai di kosku. Setelah berkumpul sebentar di kosku, sebentar untuk meletakkan beberapa barang untuk syukuran kecil-kecilan di kosku nanti setelah selesai wisuda nanti. Ya bukannya apa-apa, tapi itulah kebiasaan keluargaku. Setelah semua beres dan Via pun sudah datang dijemput Bimo tadi, kita pun langsung berangkat ke gedung di mana aku akan diwisuda. Tepatnya ada di dekat kampus A. Kita sampai di sana sekitar 15 menit sebelum acara dimulai. Ya, hampir telat kita, tapi masih keburu. Orang tuaku dan Via langsung diarahkan oleh panitia untuk melewati jalur tamu undangan. Jadi beda jalur denganku nanti. Sedangkan aku langsung bergabung dengan teman-temanku yang wisuda pada hari itu juga.
Kita didata oleh panitia seperti saat gladi resi kemarin. Kita berbaris sebelum memasuki ruang wisuda. Aku merasa aneh saat sedang berbaris. Kenapa aneh? Soalnya saat sedang gladi, aku berbaris di belakang seorang cewek. Tapi kali ini, aku berbaris di belakang seorang laki-laki. Aku sempat bertanya pada teman yang berada di belakangku untuk memastikan bahwa kita tidak salah ambil barisan. Malu kan? Seumpama lagi serius-seriusnya acara wisuda ada hal konyol seperti itu. Tapi saat aku bertanya pada teman di belakangku, dia menjawab, kita berada di posisi yang benar. Belum puas dengan jawaban temanku, aku memastikan bahwa depan laki-laki itu ada mahasiswa lain yang posisinya sama saat gladi kemarin. Setelah aku pastikan di depan mahasiswa itu, ternyata cewek yang kemarin ada di depanku kali ini berada di depan mahasiswa ini. Ya, pikirku mungkin ada perubahan sedikit tadi, makanya aku belum curiga sekali. Hal yang aneh pun terjadi saat kita memasuki ruang wisuda. Barisan depan yang tadinya ada cewek di depanku, kali ini sudah masuk ke ruangan. Nah, setelah itu giliranku dan teman-teman yang lain, dan juga satu tambahan mahasiswa di depanku ini, yang sampai saat ini belum ku ketahui siapa dia. Akhirnya tiba giliran kita masuk. Semua orang tertuju pada kami, para wisudawan yang memasuki ruangan. Aku sempat melirik ke arah pada orang tua untuk mencari di mana mereka berada. Tapi belum sempat aku menemukan, kita sudah harus duduk di tempat yang sudah disediakan. Nah, pada saat ini aku bingung harus duduk di mana. Soalnya laki-laki yang ada di depanku menuju ke arah di mana tempat dudukku. Yang pada saat gladi aku harus duduk di pojok. Namun pikirku, saat di depanku sudah ada satu orang, maka aku harus duduk di sebelahnya. Sampailah kita di tempat duduk yang sudah ditentukan. Aku berniat duduk di kursi kedua sebelum kursi paling ujung. Tapi saat aku akan duduk di kursi kedua sebelum pojok, teman yang ada di belakangku tetap mendorongku untuk tetap duduk di kursi yang berada di pojok. Di sini, aku mulai aneh. Kalau temanku melihat ada orang di depanku, harusnya dia tidak mendorongku untuk tetap duduk di pojok itu. Dan aku pun baru tersadar, ternyata mahasiswa yang berada di depanku tidak duduk di tempat duduk paling pojok. Memang benar, dia berjalan ke sana, tapi dia tidak duduk di sana. Melainkan dia berdiri sambil tertunduk di samping kursi yang harusnya aku duduki. Dan aku baru paham, dia adalah sosok yang menemuiku kemarin saat pembekalan, Rudy. Karena takut malu dan aku sudah paham apa yang terjadi, aku langsung bergeser ke tempat duduk di mana aku harus duduk. Setelah duduk, baru sosok mahasiswa itu mulai berbicara. Terima kasih sudah memberiku masukan kemarin. Kamu datang di acara ini juga. Maaf sudah membuatmu terganggu. Aku hanya ingin berterima kasih saja. Apa yang dikatakan olehmu benar. Aku mengunjungi orang tuaku dan sosok Rudy ini menceritakan kalau dia kemarin mengunjungi orang tuanya. Terus, apa yang kamu akan lakukan setelah ini? Apa akan terus dengan penyesalanmu karena tidak bisa ikut acara ini karena takut akan membuat sedih orang tuamu? Tidak, aku akan pergi setelah acara ini selesai. Tapi izinkan aku untuk mengikuti prosesi ini. Ya, walau hanya sekedar ikut berjalan, setidaknya aku ingin merasakan rasanya wisuda. Silakan saja, tapi jangan kau buat ricu di acara ini. Setelah obrolan kecil antara aku dan sosok Rudy ini, akhirnya acara memasuki puncaknya. Masing-masing wisudawan mulai dipanggil namanya satu persatu untuk naik ke atas panggung dan diwisuda secara sah oleh rektor. Dan pada akhirnya namaku dipanggil untuk maju ke depan. Aku berjalan pelan menuju ke karpet merah yang akan menuntunku ke atas panggung. Sosok Rudy terus berjalan mengikutiku di belakangku. Tapi saat hendak memasuki karpet merah, langkah si Rudy berhenti. Entah karena apa. Dia seolah menjaga jarak denganku. Dan saat memasuki karpet merah, aku berjalan dengan santai. Tiba-tiba di sampingku, ada yang menyusulku jalan. Aku melirik ke kanan dan kiriku. Ternyata makhluk dua centil itu ikut ngintil di sampingku. Aku baru paham kenapa Rudy berhenti. Sosok Sinta dan Aruna terlihat sangat anggun di acara ini. Ya, walau hanya aku yang bisa melihat mereka, aku merasa senang.
Sinta yang memakai gaun kebaya berwarna merah berjalan di samping kananku, dan Aruna yang bergaun berkebaya berwarna biru berada di samping kiriku. Karena aku merasa kasihan dengan Rudy, aku meminta Sinta untuk membiarkan Rudy ikut dengan kita bersama-sama naik ke panggung. Ya jadi kita rame-rame dah tuh naik ke panggung, walau semua orang cuma lihat aku sendiri yang naik ke sana. Setelah selesai di atas panggung, kita langsung turun ke bawah dan saat melangkah turun, Rudy berkata, "Terima kasih, terus sayangi orang tuamu selagi kamu masih mampu." Setelah mengatakan itu, Rudy seperti perlahan memudar, semakin hilang dan semakin hilang sampai akhirnya dia benar-benar hilang. Entah dia pergi ke tempat seharusnya atau kemana aku tak tahu. Acara demi acara sudah dijalani dan akhirnya selesai juga. Setelah selesai acara wisuda, seperti halnya orang kebanyakan kita, asli berfoto bareng dengan keluarga di luar gedung merayakan kelulusan kami. Setelah selesai dengan itu, kita langsung menuju ke kos untuk melakukan syukuran kecil-kecilan bersama penghuni kos yang lain. Oke, kita lanjut. 3 minggu setelah perayaan wisudaku, aku yang sekarang memiliki gelar dan menjadi perhatian setiap keluarga memiliki masalah baru. Kenapa masalah baru? Ya, karena gelarku ini sekarang adalah seorang pengangguran. Aku masih bingung untuk melanjutkan kehidupanku. Aku harus bekerja di mana? Perusahaan mana yang harus aku lamar? Aku sempat berkecil hati karena merasa tak memiliki guna apapun seperti Via yang udah bekerja. Dan karena gelar baruku ini, aku juga sering bertengkar dengan Via. Entah karena apa aku sering bertengkar dengannya. Kadang juga saat aku dan Via bertengkar, Sinta menambahi dan mengomel kepadaku karena kerjaanku saat ini yang hanya suka tiduran di kos sambil bermain game tanpa mempedulikan kehidupan setelah ini. Dalam gelar baruku ini membuatku merasa ada jarak antara hubunganku dengan Via dan juga hubunganku dengan Sinta. Kedua makhluk Tuhan yang sebenarnya ingin mendorongku untuk maju dan melangkah untuk lepas dari zona nyaman ini. Kenapa nyaman? Ya jelas nyaman, sudah tidak kuliah, sudah tidak ada tugas dari dosen, tiap minggu terus dikasih uang saku. Iya, uang saku. Aku belum memikirkan beban orang tuaku yang sudah mulai menua harus terus membiayai hidupku di tanah rantau ini. Sedangkan aku di sini hanya tidur-tiduran tanpa melakukan apapun. Via yang sebenarnya selalu menyemangatiku, tapi terkadang aku yang menganggap dia terlalu berisik dengan urusanku. Aku yang sudah memiliki gelar S1 membuatku bertindak seenaknya pada Via yang sebenarnya ingin membantuku. Via beberapa kali menyarankan untuk mendaftar ke perusahaan A, B, C, D. Tapi aku yang masih terlalu nyaman dengan keadaan hanya mengiyakan saja. Memang aku mengirim lamaran ke perusahaan-perusahaan itu, tapi saat aku mendapat panggilan interview, aku selalu saja membuat alasan untuk tidak ikut panggilan itu. Hingga suatu saat aku benar-benar merasa tertinggal jauh dari Via. Seorang wanita yang belum lulus S1 namun sudah bekerja di sebuah pabrik garment dan memiliki jabatan yang sudah lumayan tinggi. Dia saat ini sudah menjadi staf yang memiliki peranan penting di pabrik itu dengan gaji yang menurutku cukup besar, sekitar 3 juta dan itu belum termasuk tunjangan-tunjangan. Aku yang perlahan mulai terbuka dengan kemajuan Via, mulai berbicara pada Via tentang keseriusanku untuk mencari pekerjaan. Aku mengajak Via pergi jalan-jalan malam ke mall, tempat yang ramai, namun tetap bisa membuatku nyaman karena pemandangan kotanya di malam hari yang menurutku sangat menakjubkan. Aku dan Via duduk di sebuah kursi taman panjang berwarna coklat di samping jalan raya sambil melihat kendaraan dan orang berseliweran lewat di sekitar kita. "Dek, Mas pengen minta maaf." Ih, udah dipanggil Dek tuh Via. Karena perlakuan Mas beberapa hari atau bahkan minggu ini. Mas udah sadar gak bisa kalau Mas gini terus. Ucapku memulai obrolan dengan Via. "Iya Mas, gak apa-apa. Mas ingatkan kata-kata yang adek tulis di papan di kamar Mas saat Mas wisuda kemarin." "Iya Dek, Mas paham kok. Cuma keadaan ini membuat Mas lupa sama kewajiban Mas yang selanjutnya. Kalau Mas sekarang emang mau bersungguh-sungguh, adek ada 1 lowongan di pabrik garment di mana adek kerja. Kalau Mas mau masukin aja lamaran ke kantor adek." "Beneran Dek? Wah, jadi bisa deket terus. Emang posisi apa yang masih ada lowongan?" "Mas kan gak bisa jahit, sedangkan garment kan pasti selalu jahit kan?" "Bukan, Mas gak perlu takut itu. Posisi yang sedang dicari itu staf TI. Kan satu jurusan sama Mas kan. Gajinya juga lumayan kok. Gak jauh beda sama adik. Soalnya sama-sama staf, tapi bisa lebih tinggi Mas. Karena Mas punya ijazah S1, jadi tunjangannya pun akan lebih.
Jika diterima mungkin 4 juta bisa mas. Ya udah dek, malam ini mas langsung buat lamarannya dan besok mas langsung kirim ke pabrik ya. Iya mas, semoga menjadi jalan rezekinya ya. Setelah perbincangan itu aku dan Via melanjutkan berjalan-jalan keliling di tempat itu. Kita saling bercanda ria, melupakan masalah yang baru saja kita lewati. Singkat cerita, setelah kita puas berjalan-jalan malam, kita pun pulang. Aku mengantar Via kembali ke kosnya. Dalam perjalanan pulang ke kos, Aruna muncul dan mengikuti kita pulang. Untuk saat ini mungkin hanya Aruna yang tak menyuruhku cepat-cepat bekerja, karena posisiku sekarang yang seorang pengangguran. Dia terlihat santai saja, mungkin karena dia tidak terikat padaku makanya dia santai saja. Dan sesuai perintahku kemarin, Aruna tetap aku minta untuk menemani Via dan menjaganya. Walau Via tidak bisa melihat, tapi dia tahu kalau Aruna selalu dekat dengannya dan membantunya saat ada sesuatu yang ingin mencelakainya. Ya, Aruna tetap aku minta untuk menjaga Via terus. Soalnya aku sempat diberitahu oleh Via bahwa kemarin di rumahnya ada seseorang yang akan melamarnya dan dia menolak. Via menolak tidak saja karena dia sudah memilikiku, tapi melihat si pelamar memiliki niatan jelek. Entah apa yang dikatakan Via saat itu, tapi hal itu terbukti. Setelah Via menolak lamaran itu, aku kembali mendapat laporan dari Aruna bahwa ada sebuah teluh atau santet yang sengaja dikirimkan ke Via, namun gagal karena bisa dihalangi oleh Aruna. Sebab itu pula Aruna tetap aku suruh untuk menjaga Via. Singkat cerita, setelah aku mengantarkan Via ke kos dan dia aku tinggal di sana bersama Aruna. Walau begitu hatiku masih terasa cemas kalau pertahanan Aruna jebol karena ilmu dukun yang mengirim itu lebih kuat. Aku buang pikiran itu dengan berpikir Aruna ini kuat. Terbukti saat menyelamatkanku dari sosok wanita yang ingin mengambil jiwaku dulu. Setelah mengantar Via di kos, aku langsung menuju ke kosku untuk segera membuat surat lamaran ke kantor Via. Sampailah di kos, aku buka kamar dan sesegera mungkin mengambil kertas beserta persyaratan yang aku kirimkan besok. Setelah semua persyaratan lengkap, aku masukkan berkas itu ke sebuah stop map coklat dengan bertulis alamat perusahaan di pojok stop map. Aku tidur lebih awal, ingin sebenarnya bertemu dengan Sinta, namun karena keegoisanku yang kemarin, Sinta marah dan berkata ingin pergi sebentar. Aku menunggu hingga larut malam selama 3 hari sebelumnya, namun sepertinya dia belum ingin bertemu denganku karena marah. Tapi aku tahu dia pasti tetap mengawasiku di sekitarku. Makanya saat aku akan tidur malam itu, aku berkata pelan, Sinta, maaf ya atas keegoisanku kemarin, tapi mulai sekarang aku akan bersungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan. Maaf juga sudah membuatmu marah. Aku harap kamu kembali saat aku bangun nanti. Setelah itu aku tertidur dan bermimpi seperti biasa. Tak ada yang istimewa. Bukan soal bertemu Sinta di sana atau bertemu nenek atau gangguan lain, tapi aku bermimpi biasa. Detik berganti menit, menit berganti jam, dan akhirnya aku pun terbangun. Iya, aku terbangun, tapi bukan terbangun karena memang ingin bangun, tapi saat aku tertidur tiba-tiba plak-plak. Aku merasakan panas di kedua pipiku. Hal itu yang membuat terbangun dari tidurku. Aku yang kaget dengan hal ini terpaksa harus bangun dengan wajah bingung dan celingukan ke kanan dan ke kiri, kayak orang blow on. Terdengar suara cekikikan makhluk centil yang sudah pasti itu adalah Sinta. Dan benar saja, Sinta sudah berada di depan jendela sambil melihat keluar, karena memang jendelaku tidak aku tutup semalam karena udara yang sangat panas di dalam. Sinta, kamu ini kebiasaan ya. Ada aja kalau habis marah pasti gini. Biarinlah, suruh siapa buat aku marah? Iya maaf, tapi terima kasih ya sudah mau menemaniku lagi. Tapi apa lagi ya? Jawaban Sinta sambil melirik sinis padaku. Baunya jangan kayak gini lah tak, di lain kaget. Pipiku sekarang panas banget rasanya. Biarinlah suka-suka aku. Tanpa panjang lebar aku langsung bangun dari tidur dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap untuk mengirim lamaran nanti pagi. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku bergegas menuju ke pabrik Via. Tentunya dia sudah di sana karena dia mendapat jatah pagi hari. Dan untuk kuliahnya terpaksa dia titip absen. Aku pacu motor dengan cepat untuk sesegera mungkin sampai di sana. Setelah perjalanan selama 20 menit, sampailah aku di sebuah pabrik bercat putih dengan gerbang besar di depannya dan bertulis nama garmen itu.
Seorang satpam membukakan gerbang dan menanyakan keperluanku datang kemari. Setelah menyampaikan keperluanku, aku diantar oleh satpam tersebut ke lobi untuk menunggu. Iya, soalnya ternyata hari itu juga aku akan diinterview karena Via yang bilang pada orang kantornya. Aku mengikuti arahan satpam tersebut ke arah lobi. Dari luar gedung aku iseng melihat ke seluruh sudut bangunan dari depan. Saat aku melihat ke arah atas, tepatnya di lantai 2, aku melihat seorang wanita berpakaian gaun rapi namun dengan telinga sedikit berbeda dari manusia. Aku langsung paham, dia bukanlah manusia. Mengingat Via sering bercerita kalau tempat kerjanya ini sangat angker. Sosok yang mirip dengan manusia itu terlihat cantik dengan gaun yang dipakai berwarna putih yang sepertinya terbuat dari bulu-bulu angsa dengan kulitnya yang putih mulus, membuat siapapun akan terpana. Namun ada yang aku waspadai, di balik kecantikannya, dia memiliki. Kira-kira memiliki apa ya? Sampai Mas Rian harus waspada. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman udah sejauh ini nyimak di sini ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.